Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan nastaftihu bil khairat wa nusra ta'ala tahsilib nafahat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bariyat wa ala alihi wa ashabihi anjumil ayyarat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat al-barakah yang saya hormati, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan izin Allah sampai saat ini kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga nikmat yang ada pada kita ini dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya, kita syukuri dengan sebenar-benarnya, kita syukuri dengan hati yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan asy-syafa'atul 'uzma dari beliau. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Rasulullah bersabda, dua nikmat yang sering manusia terpedaya, sering manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Yang pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua adalah nikmat kelapangan waktu, kekosongan waktu. Yang pertama nikmat sehat, Allah berikan kepada kita kesehatan. Kita manfaatkan kesehatan ini untuk selalu mengabdi kepada Allah. Mengabdi dalam pengertian yang luas. Sebab ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh yang pengertiannya sempit adalah ibadah sholat, puasa, zakat, haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh itu ibadah yang sifatnya umum, apa saja yang baik, yang diniatkan dengan niat yang baik, maka mengandung nilai ibadah. Kita membersihkan got yang ada di depan rumah kita, itu bagian dari ibadah. Bahkan kita mencari nafkah untuk anak istri kita, itu bagian dari ibadah, dan lain-lainnya. Maka ketika kita sehat, ketika kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kita sudah sakit, sudah tidak berdaya badan kita, lalu kita menyesali kesehatan yang pernah ada pada diri kita. Kesehatan yang Allah berikan ini adalah sesuatu yang nikmat yang besar. Oleh karenanya, dalam peribahasa Arab ada yang mengatakan wiqayatus shihhah khairum minal ilaj. Memelihara kesehatan itu lebih baik daripada mengobati. Syukuri nikmat kesehatan, apalagi saat ini kita dalam situasi pandemi COVID yang banyak orang mengalami COVID tersebut. Tapi banyak juga di antara kita yang tidak terpapar dengan COVID. Kita syukuri itu. Karena bagaimanapun juga syukur kepada Allah dengan nikmat kesehatan itu adalah hal yang sangat penting. Pemirsa al-barakah yang saya hormati, yang kedua adalah nikmat al-faragh, kekosongan waktu, kelapangan waktu. Waktu yang Allah berikan kepada kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ketika kita sehat, kita gunakan kesehatan itu untuk apa? Ketika kita muda, kita gunakan waktu muda itu untuk apa? Ketika kita punya harta, kita manfaatkan harta itu untuk apa? Jangan sampai ketika kita mempunyai kelapangan waktu, keluasan waktu, tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan dalam surah Al-Insyirah, dalam ayat 7 dan ayat 8, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu selesai mengerjakan satu pekerjaan, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain dan kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Oleh karenanya mari sama-sama, kekosongan waktu yang ada pada diri kita, setelah kita mengerjakan sesuatu, mari kita kerjakan sesuatu yang lain. Jangan sampai kita gunakan waktu itu sia-sia
tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Karena waktu itu al-waqt kasayf, waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka waktu akan menggerus kita. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu, maka waktu itu yang akan menghabisi kita. Gunakanlah kesempatan yang ada pada diri kita ini. Jangan sampai kita menyesal ketika waktu itu sudah lewat dari kita. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.